Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triviana Ervin Purwasi dengan NIM F1D2190028 akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul pemanfaatan Rhizopus oligosporus dalam pembuatan tempe. Dalam pembahasan hari ini saya akan menjelaskan 3 subpokok pembahasan. Yang pertama, metode penelitian, yang kedua, produk yang dihasilkan, dan yang ketiga, mikroba yang digunakan. Yang pertama, metode penelitian. Pada metode berdasarkan jurnal acuan saya ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu isolasi bakteri. Isolasi bakteri bertujuan untuk memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungannya sehingga diperoleh kultur murni atau biakan murni. Yang kedua itu pemurnian. Pemurnian dilakukan secara berulang sehingga menjadi isolat murni. Dan yang ketiga identifikasi kapang. Biakan isolat yang telah murni kemudian diamati secara makroskopis dan mikroskopis untuk proses identifikasi. Pengamatan secara makroskopis dilakukan terhadap warna, bentuk, tepi, elevasi, dan ukuran pada petri dish. Yang kedua yaitu tempe. Tempe merupakan produk pangan asli Indonesia yang berbahan dasar utama kedelai, lalu difermentasi menggunakan kapang Rhizopus sp dan memiliki banyak manfaat seperti mencegah berbagai macam penyakit, misalnya diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, diare, dan sebagainya. Pada proses pembuatan tempe terjadi beberapa proses yang meliputi pencucian kedelai, perendaman, perebusan, penambahan ragi, pengemasan, dan fermentasi. Tahapan yang sangat penting dalam pembuatan tempe yaitu perendaman, perebusan, dan fermentasi. Proses fermentasi pada pembuatan tempe terjadi sebanyak 2 kali. Proses fermentasi inilah yang menyebabkan terjadinya pembentukan hifa yang akan mengikat satu sama lain sehingga menjadikan tekstur tempe menjadi kompak dan lunak serta menjadikan warna tempe menjadi putih. Yang ketiga yaitu Rhizopus oligosporus. Rhizopus sp banyak dikenal masyarakat karena kegunaannya dalam memfermentasikan kedelai menjadi tempe. Kapang ini termasuk dalam genus Rhizopus. Kapang yang saya maksud adalah kapang Rhizopus oligosporus. Rhizopus sp merupakan kapang yang penting sebagai penghasil berbagai enzim seperti amilase, protease, dan lipase. Demikian tabel hasil pengamatan karakteristik kapang Rhizopus oligosporus pada jurnal acuan saya yang saya gunakan. Lalu berdasarkan tabel, pada waktu 48 jam inkubasi setelah lebih dari 72 jam koloni mulai berubah menjadi abu-abu kecoklatan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kapang berkonidia abu-abu kecoklatan dengan tempe. Ciri-ciri koloninya mempunyai miselium seperti kapas, berwarna putih abu-abu menyebar menutupi cawan petri. Warna koloni kapang bagian atas putih tetapi terjadi pemusatan. Warna koloni kapang bagian atas putih, lalu ketebalan pada bagian tengah dan pinggir koloni lebih tipis, dan warna bagian bawah koloni kapang berwarna putih krem. Dan yang ini merupakan gambar pengamatan makroskopis kapang tempe, hifa, stolon, sporogiofor, dan rhizoid pada bagian A, dan pada bagian B itu merupakan sporanium dan spora. Berdasarkan gambar, kapang Rhizopus oligosporus berwarna putih abu-abu dan saat lebih dari 72 jam berwarna hitam abu-abu. Sporagiumnya berbentuk bulat, sporagiofornya tunggal muncul berlawanan arah dengan rhizoid yang sangat pendek. Tekstur sporagiofor halus, kolumella berbentuk globose, bentuk hifa tidak bersekat, dan bentuk kepala spora bulat. Rhizopus oligosporus berwarna putih abu-abu, sporagiofor tunggal atau kelompok berwarna subhilialin hingga kecoklatan, muncul berlawanan arah dengan rhizoid yang sangat pendek. Berdinding halus atau agak kasar, sporangianya berbentuk bulat berwarna hitam kecoklatan pada saat matang. Kolumella berbentuk bulat dengan bentuk semi bulat, sporanya berbentuk bulat, elips, atau tidak peraturan. Spesies ini memiliki suhu 30-35 derajat Celcius dengan suhu minimum 12 derajat Celcius dan maksimalnya 42 derajat Celcius. Demikian hasil presentasi saya hari ini, kurang dan lebihnya terima kasih.